Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tejo Daily. Pada video kali ini kita akan membahas tentang majalah Impolinook ya. Kebetulan saya punya yang edisi Januari 2023. Jadi kita akan flashback ke zaman 20 tahun yang lalu ya. Gak berasa ya, sudah 20 tahun yang lalu. Di tahun 2026 ini majalahnya sudah tidak ada ya. Jadi di sini saya tidak akan membahas secara lengkap majalah Impolinook ini, tapi nanti saya akan coba membaca sedikit-sedikit dan melihat apa sih yang menarik dari majalah ini ya. Di sini pembahasannya yaitu Sang Juara 2002 ya. Di sini ada Richard M. Stallman, Bapak GNU ya. Ada juga otak-atik genom pembahasannya. Di sini juga ada pembuka dari kepala redaksi ya, atau pimpinan redaksi dari Pak Rusmanto ya. Ini masih muda bapaknya ya. Sekarang Pak Rusmanto sibuk apa ya? Saya sudah lama tidak melihat beliau nih. Kalau dulu karena sering beli majalah Impolinook jadi sering melihat nih. Baik, jadi teman-teman yang pernah mengalami tahun-tahun 2023, 2022 ya, di saat itu mungkin internet ada tapi sangat lelet ya, atau lemot, gak secepat sekarang. Jadi teman-teman yang pengguna Linux yang mungkin waktu itu belum lahir ya, atau baru lahir atau masih balita, nah di tahun itu internet ada cuman lemot ya. Ada juga yang memang internetnya belum ada sama sekali. Jadi salah satu solusinya yaitu membeli majalah Impolinook ya. Jadi di situ sudah disediakan bonus CD ISO-nya ya, jadi bisa di backlink lagi ya, seperti itu. Jadi tahun-tahun itu ya salah satu solusinya supaya bisa mendapatkan Linux terbaru ya, beli majalah Impolinook. Semuanya masih ada sih majalah komputer lain seperti PC Media, tapi yang memang membahas Linux ya Impolinook ini, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya di sini, sejarah Impolinook ya. Ada nggak di sini? Oh maaf, majalah Impolinook Indonesia. Nah ini dia sejarahnya. Majalah Impolinook diterbitkan oleh PT Impolinook Media Utama. Majalah ini mulai muncul tahun 2000-an ya. Jadi di sini internet belum berkecepatan tinggi merata. Jadi untuk untuk mendapatkan ISO gratis dari distro Linux, kita membeli Impolinook waktu itu ya. Kalau nggak salah dulu ada websitenya ya, coba kalau nggak salah websitenya dulu impolinook.web.id. Impolinook kalau nggak salah impolinook.web.id. Oh sudah masih ada ya, cuman isinya kosong. Jadi dulu ada websitenya, jadi di situ ada berisi tentang majalah Impolinook, juga ulasan dan ringkas dari majalah tersebut ya. Kalau tadi saya menanyakan Pak Rusmanto kemana, saya
tadi buka-buka websitenya Blank On, ternyata beliau ada di tim di balik pengembangan Blank On ya. Oke, kembali lagi ke majalah. Di sini saya sudah buka. Jadi ini adalah majalah Infolinux yang saya punya tahun 2003 Januari ya. Di sini ada Pak Rusmanto. Di sini saya buka lagi. Yes, ini nostalgia aja. Jadi, oh ternyata ini di sini diberitakan bahwa Mr. Richard ini, ya, Bapak GNU ini sempat datang ke Indonesia ya. Ini ada Mas Noprianto nih. Dia jago banget nih bikin aplikasi nih. Saya bisa gedein dulu nih, gedein. Nah ini ya masih pada muda-muda nih. Kita lanjut ke sini ya. Ke sini ada tanya jawab, ada iklan. Nah ini dia ada Knopik ya. Knopik Linux. Knopik Linux versi 3,1. Di sini Anda ingin menjalankan Linux tapi tidak punya cukup ruang, atau khawatir sistem yang lama hilang atau rusak karena salah menginstalasi. Kini tak perlu khawatir, Anda dapat menjalankan Linux lengkap dengan desktop menawan tanpa instalasi. Coba boot komputer Anda dengan CD Infolinux edisi ini Knopik. Jadi Knopik ini adalah memang merupakan salah satu distro pelopor untuk Linux berbasis live CD ya. Jadi kalau zaman dulu Linux rata-rata harus diinstal dulu baru bisa dijalankan. Nah, Knopik ini salah satu distro yang mempelopori live CD. Jadi sebelum banyak distro yang mengadaptasi sistem ini, dulu yang menggawanginya adalah Knopik. Kita lihat Knopik di DistroWatch ya. Di DistroWatch. DistroWatch. Kita lihat. Nah, ini dia turunannya Debian. Aslinya dari Jerman, tapi sayang di sini statusnya discontinue ya. Padahal ini salah satu distro yang pernah saya coba karena memang bisa live CD, jadi saya bisa nyoba dulu sebelum diinstal ya. Tapi apakah masih aktif nih? Tapi websitenya masih aktif ya. Coba kita cemahkan. Oke, ngomong-ngomong Knopik, bagaimana kalau kita nyoba distro ini ya? Distro ini mudah-mudahan masih ada di internet. Coba kita coba ya, cari Knopik 3,1. Knopik 3,1. Nah, ini ada nih di arsip ya. arsip.org nih, kita lihat apakah ini beneran Knopik. Oh ya, ini dia filenya ada ya. Ini ada torrent nih. Coba kita buka. Oke, nanti saya akan download ya. Nanti kita coba jalankan Knopiknya ya. Oke, jadi di sini Knopik ini merupakan distro Linux turunan Debian. Turunan Debian berapa ini ya? Knopik 3,1 turunan Debian versi berapa? Turunan Debian versi kodenya Woody ya. Debian 3 kodenya Woody. Oke, 2002. Bayangin aja 2002, udah 24 tahun yang lalu. Main lawas. Oke, di sini dia menggunakan kernel 2,4, KDE-nya 3,0 ya. Sekarang KDE udah
versi berapa, 6 ya, plasma ya. Ada Genome juga, kelihatan nggak ya nih. Jadi kernelnya 2,4, KDE-nya 3,4, kernelnya 2,419, KDE-nya 3.04. Ada tambahan desktop lain yaitu Genome, IceVM, dan XFCE ya. Multimedianya ada XMMS, terus ada OpenOffice ya, dulu sebelum ada LibreOffice yang terinstall di port di aplikasi biasanya adalah OpenOffice. Ada GIMP ya, GNU Image Manipulation Program. Ada beberapa bahasa pemrograman, terus juga mencakup lebih dari 900 paket yang sudah terinstall dan 2000 program untuk user utility dan game ya. Kebutuhan sistemnya untuk Intel, kebutuhan sistem untuk Intel kompatibel CPU i486 atau lebih tinggi, RAM-nya 16 GB minimal, 16 GB, 16 mega ya, 16 mega RAM untuk text mode ya, tapi untuk yang user yang ada grafiknya, graphic mode itu 82 mega dengan KDE. Tapi disarankan kalau lebih bagus ya RAM-nya 1,28. Oke, nanti saya akan coba download. Nanti kalau udah selesai kita jalankan di VirtualBox. Oke teman-teman, saya sudah mengunduh ya file ISO dari Knoppix 3,1. Tapi sebelumnya majalahnya kita close dulu ya, atau kita minimize dulu karena memang kita akan mencoba Knoppix ya. Di sini saya sudah membuat settingan ya untuk Linux jadul ini ya. Ini Linux zamannya dinosaurus nih kayaknya ya. Linux zaman dulu banget ya. Zaman Windows XP masih menjaya nih ya, masih di puncaknya nih. Ya, masih di puncaknya. Di sini ada Linux Knoppix dari Jerman. Di sini saya sudah setting mana ya? Nih, saya sudah setting RAM-nya, saya bikin 1 GB. Wah, lumayan besar sih. Ya. Terus video untuk VGA-nya 32 mega. Di sini adapternya menggunakan NAT ya. Terus juga untuk portnya di sini nah di sini untuk inputnya saya menggunakan PS2 mouse ya, tidak menggunakan USB karena memang pada kernel 2,4 ini belum support ya. Jadi di setting di sini PS2 mouse seperti itu. Nanti akan kita coba jalankan ya. Kita pilih yang Linux Live. Lalu kita klik start. Ini langsung terbuka. Nah, di sini saya akan masukkan settingan untuk bahasanya ya, karena bahasa bawaannya itu adalah bahasa Jerman. Saya agak kurang paham. Ya. Sama dengan, nah di sini masalahnya karena untuk layout keyboardnya itu kan pakai yang bawaannya yang dari Jerman, jadi agak beda dengan yang biasa kita pakai yang US ya, atau UK misalkan ya. Di sini saya sudah download nih. Nah, untuk posisi sama dengan di sini ada di 0 di atas ya. Bukan di sini, tapi di sini. Jadi akan kita coba ya. Ketik 0 pakai shift. Nah, kita tuliskan US. Gitu bukan ya? Coba saya lihat dulu catatan saya benar apa enggak nih. Iya, Knoppix length
sama dengan US ya, Canopy Clang US. Coba kita enter. Sudah mulai booting ya, sudah mulai booting. Kita tunggu sampai proses bootingnya selesai. Cepat kok ini bootingnya. Nah, ini kita sudah masuk. Ada yang ngomong. Ya, ada pas buka itu ada ngomong tapi nggak jelas ngomong apaan. Nah, ini dia tampilan awal dari Knopik ini. Ya, jadi kita nostalgia ke 20 tahun ke belakang ya. Flashback ke belakang, kita lihat wah ternyata tahun 2002 maaf 2003 itu ternyata Linux sudah ada yang live CD ternyata ya. Gitu. Ya, di sini tampilan desktopnya ya. Knopik 3,1 menggunakan desktop KDE. Ya, di sini ada web browsernya. Oke. Di sini kita coba buka Google ya. Apakah masih bisa dijalankan nih? Google. Oke, tidak bisa ternyata ya, Google-nya tidak muncul, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba cek ya. Benar gak ini menggunakan kernel 2,4? Iya, 2,4.9 ya. 2.4.19 maaf. Saya penasaran apakah repo-nya jalan ya? Repositorinya masih jalan apa enggak ya? Karena ini pakai Debian maka kita pakai perintah sudo apt get update. Oh, oke. Repo-nya udah gak bisa connect teman-teman ya. Waduh. Oke, gak apa-apa. Kita exit dulu ya. Nanti kita explore. Explore aplikasinya ya. Apa aja yang terinstall di dalam ya. Di sini ada apa nih? Windows list. Di sini ada file manager ya. File manager yang dulu namanya Conwellor. Ya. Oke, lanjut lagi. Jadi sebelum adanya Dolphin dulu ada namanya file manajernya adalah Conqueror. Ya. Maaf baca gimana nih? Conqueror ya. Oke, jadi ini web apa? File manajernya ya. Terus apa aja aplikasi yang sudah terinstall ya? Apa aja aplikasi yang sudah terinstall? Di sini ada untuk development ada Python 2.2 ya. Ada K development, ada K Bubble ya. Terus untuk editornya ada Abi Word, ada Bluefish. Bluefish seperti apa ya? Oh, mirip kayak ini ya. Ini untuk text editor ya. Mirip kayak Jenny ya. Oh, ada pilihannya nih. Untuk CSS ini ada pilihannya. Style. Oh, oke. Link. Si background color. Value-nya. Ini mirip kayak apa tuh? Makromedia Dream Weaver apa Dream apa tuh yang buat ini buat apa bikin web ya. Ada lagi apa di sini banyak ya, ada link, ada film, ada
Sedit, ada Jo, ada Imek, Gfilm. Oh, ini film ya. Oke. Ada film ya. Keren banget nih pokoknya. Ringan juga. Ada edutainment ya. Ada Kastar nih. Ada apa lagi ya? Kita cek lagi. Ada game. Wah, games banyak nih. Ada Advent Tour, ada arcade, ada board game, ada card games, ada puzzle, ada strategi, ada taktik strategi, ada Tetris, ada X logo apa nih? Oh, saya mau nyoba game dulu nih. Game dulu ya. Jadi kita coba di sini ada. Nah, ini Frozen game. Satu game aja kita nyoba. Oke. Sip. Mantep nih. Kita bisa tembak langsung nih. Aduh. Oke. Bisa dipantulin biasanya. Menang. Oke. Jadi gitu ya. Main game nih. Bagus juga gamenya nih. Udah lama juga ya. Ada juga grafik ya. Tadi ada GMP. Kita lihat GMP-nya aja ya. Soalnya aplikasinya banyak nih. GMP. Ya. GMP berapa ini? Oh, begini ya dulu ya. Kepisah-pisah gini ya. Kepisah-pisah gini. Pisah kayak gini. Aduh, saya nggak tahu makainya nih. Close aja deh. Kalau misal-misal gini, nah udah. Ada juga apa lagi di sini? Buat scan ada di sini ya, scan. Penampil gambar. Internetnya di sini ada Mozilla Navigator. Ada Geno Meeting ya. Mozilla Navigator ini apa ya? Ada Congeler web browser. Mozilla Navigator. Oh, ini Mozilla ya. Mozilla. Bisa nggak ya? Nah, Google-nya bisa dibuka ya, tapi kita lihat Google-nya masih tampilan jadul. Oh, nggak bisa dibuka ya. Oke, kita close. Kita lihat untuk multimedianya ada XMMS ya. Ini mirip kayak ini kita close dulu. Mouse-nya error. Yeay. Mouse-nya error. Oke, bisa nih mouse-nya. Untuk ini, untuk multimedianya ada XMMS ya. Seperti ini tampilannya mirip Winamp ya. Mirip Winamp, ada playlistnya, ada buat ngatur soundnya ya. Zaman dulu nih ya. Wah, mirip kayak Winamp. Ada Office-nya. Office-nya ada Koffice. Koffice. Ada apa lagi? Ada Spreadsheet, Kchart, Formula. Nah, ini Open Office ya, cikal bakal dari LibreOffice. Ini masih Open Office 1.0.
Oke, coba kita buat ya. Coba ngetik nih. Bab 1 2 3. Insert. Masih sama ya kalau untuk daftar isi. Oh ya, bisa ya. Oke, walaupun jadul tapi ini masih berfungsi dengan baik ya. Luar biasa. Ya, walaupun nggak secanggih eh LibreOffice saat ini ya. Oke, Office-nya sudah, ada yang lain juga, toy system, saya akan bahas semua nih ya. Tapi secara garis besar ini eh distro Linux yang lumayan canggih saat itu ya. Di sini juga karena udah menggunakan KDE, terus juga udah bisa live CD ya. Walaupun kernelnya masih 2,4 ya. Saya akan mencoba untuk merubah desktopnya ya. Kita cari apakah ada background lain atau wallpaper yang lain. Ini apa nih? Coba kita coba yang ini. Oh, ini bagus nih. Oh, ini kan kelihatan lebih modern nih kalau wallpapernya kayak gini. Ya, jadi ini ya tampilannya ya, seperti tampilannya Windows ya. Jendelanya ada panel di bawah. Dan ini live CD ya. Ini di Linux 20 tahun yang lalu ya, saat saya masih SMA kayaknya ya. Mungkin ada teman-teman yang saat itu belum lahir ya. Jadi jangan lupa nanti di komen, di like juga video ini karena memang saya pengen tahu juga nih ya komentar dari teman-teman seperti apa nih. Jadi kita hari ini kita akan bernostalgia ya, mengenang masa lalu waktu zaman-zamannya Linux masih jadul ya, seperti itu ya. Ini karena saya awalnya nih nggak niatan bikin video, tapi saya buka-buka saya dapat majalah yang saya simpan gitu ya, e-booknya, jadi saya coba baca, oh bisa juga nih gitu kan, buat teman-teman yang memang dulu pernah berlangganan Infolinux ya, kita sekalian bernostalgia seperti itu ya. Oke, jadi itu ya untuk distronya saya akan matikan ya. Untuk Knoppik ini saya akan matikan. Oke, kita kembali lagi ke sini ya, ke majalahnya. Jadi itu dia teman-teman ya. Jadi Infolinux untuk edisi Januari 2023 ini ya. Jadi di sini kita mengenang aja gitu ya. Saya tidak bermaksud untuk iklan atau jualan ataupun menyalin majalah ini, tapi ini semata-mata sebagai apa namanya, merefresh kembali kenangan kita ya tentang bagaimana perkembangan Linux dari tahun ke tahun ya, dan kita loncat nih agak jauh 20 tahun ke belakang seperti itu ya. Ya tuh tampilan Google-nya masih jadul banget ya, websitenya ya. Jadi saya kalau buka-buka majalah lama ini kadang-kadang suka, aduh, masa dimana interface-nya tidak semudah saat ini gitu ya. Ini juga ada Office terbaik untuk Anda di sini ya. Ada ke Office, ada macam-macam ya. Multimedianya ada XMMS, jadi kita sempat buka ya. Ada sign untuk memutar
video ataupun CD, DVD biasanya ya. Zaman dulu tuh masih CD, DVD ya. Belum belum ramai YouTube. Apa YouTube belum ada kali ya waktu itu ya. Ini text editor ya. Sini juga ada tools sang administrator. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Saya tidak akan membaca semuanya. Oke, takutnya nanti ada yang komplain ini. Jadi ini dia majalahnya, covernya ya. Majalah Info Linux edisi tahun 2002 ya. Jadi udah sangat lama sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penggugah ya, pengingat kenangan kita di masa lalu. Untuk teman-teman juga yang baru tahu, oh ternyata dulu ada majalah Info Linux ya, ini tampilannya seperti ini ya. Oke, itu dia teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton YouTube saya Tejo Daily. Jangan lupa komen ya, like dan subscribe-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.